Kali ini gue pengen bahas impresi kamera dari iPhone 16 Pro buat produksi video profesional. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas impresi kamera dari iPhone 16 Pro yang menurut gue bakal menarik banget buat kita para content creator karena kayaknya bisa dipakai jadi kamera utama kita. Gue tahu pembahasan soal iPhone 16 Pro gue bukan yang pertama, pasti udah banyak channel-channel lain yang bahas, tapi gue akan spesifik bahasnya itu ke poin-poin yang berkaitan dengan produksi video gitu ya, berkaitan dengan videografi. Mungkin intermezzo dulu, gue sebenarnya udah puas banget sama si 15 Pro ini, dan kalian bisa lihat ya, kita lagi pakein sebuah aksesoris yang menurut gue ini bisa mengenhance banget fungsi dari sebuah iPhone. Ini Snapsys Reload. Kita belum ada reviewnya, tapi udah ada unboxingnya. Kalau kalian mau nonton, boleh dicek. Jadi dia bisa pakai memori buat ProRes, sama tetap bisa pakai mic wireless. Dan kita untuk iPhone 15 Pro ini udah sempat pakai juga beberapa kali buat jadi kamera utama kita dengan hasil kualitas yang memuaskan. Tapi update-nya di 16 ini jadi lebih menarik lagi. Yang pertama, kamera control. Ini sebenarnya sih nggak eksklusif di yang versi Pro ya. Yang versi basicnya pun ini dapat kamera control. Jadi dia kayak semacam shutter button gitu. Tapi seperti biasa, Apple mengimplementasikannya dengan lebih canggih. Jadi dia sekarang punya kayak shutter button, bisa kita pencet separuh atau half shutter buat kayak ngatur fokus. Sama kalau kita pencet full, dia ngambil foto atau start video kita. Tapi nggak cuma berhenti di situ. Dia touch sensitif juga, kita bisa slide pakai jari kita, dan itu bisa buat ngezoom, dan begitu juga buat explore beberapa menu-menu yang disediakan di aplikasi kameranya. Jadi menurut gua implementasi Apple seperti biasa di luar dugaan, bener-bener cakep banget dan menarik gitu ya. Karena gue ngelihatnya kayak satu tombol tipis aja, itu kayak menyatukan tombol shutter dan juga dial gitu kalau di sebuah kamera. Jadi balik lagi, implementasinya keren banget dari Apple. Lalu yang kedua yang menurut gue cukup signifikan adalah kamera ultrawide-nya yang sekarang udah 48 megapiksel. Kita bisa lebih eksperimental shotnya, entah foto atau video, dia bisa lebih detail. Tapi yang gue lihat, low light-nya pun juga jadi lebih bagus gitu ya. Dan gambarnya tuh bener-bener beda lah. Mau ultrawide di sini, gue suka sama karakter ultrawide, buat eksperimental tuh cakep. Cuman degradasi kualitasnya tuh kelihatan banget di 15 Pro. Gue sih curiga dia sensornya bisa binning juga ya, pixel binning. Makanya dia low light-nya juga itu lumayan bagus. Dan gue harus kasih note ya, kalau Apple itu tuh jarang banget dia ada memalsukan footage dari si iPhone-nya ini. Bahkan dia eventnya sendiri di shot on iPhone gitu. Jadi kalian juga bisa lihat beberapa flaws kayak ketika dia demoin cinematic mode, bokeh-bokehnya tuh masih kelihatan gitu kan kalau dia ya kayak processing. Makanya gue bisa ngelihat kalau ultrawide-nya ini dari hasil yang diberikan itu juga gokil banget. Salah satunya di videonya itu ya, dia kan demoin ada videonya The Weeknd gitu ya, yang gambarnya itu pakai ultrawide juga cakep banget. Lalu yang mengagetkan, nggak ada di rumor tiba-tiba hadir, itu adalah 4K 120p. 4K slow-mo, dan 4K slow-mo-nya proper banget. Gue tahu action cam udah lama bawa, lalu kalian mungkin ada HP-HP Android yang mungkin frame rate-nya sampai 900 dan lain sebagainya. Tapi biasanya mereka itu menggunakan sistem optical flow gitu kan. Mereka pakai kayak generatif untuk yang kayak filling the gap dari frame rate yang di stretch-nya. Sedangkan di sini proper. Kenapa bisa gue bilang proper? Karena 120p-nya ini di 4K-nya itu dia bisa di-shot menggunakan ProRes dan juga Apple Lock. Dimana itu format yang tidak bisa dilakukan kalau videonya ada extra processing. Kayak contohnya cinematic mode itu nggak bisa pakai Apple Lock, nggak bisa pakai ProRes. Kita bisa shot ya udah 120 fps gitu loh. Ketika kita masuk editing, baru kita stretch itu bisa gitu. Jadi kayak pakai kamera mirrorless. Dan di situ juga dia jelasin ya itu capable karena sekarang kecepatan si transfer data sensornya itu lebih cepat dari generasi sebelumnya yang membuatnya proper 120 frame per second 4K. Lalu selanjutnya semoga flare-nya hilang. Ini sih wishful aja, belum ada konfirmasi juga, belum ada yang review juga si smartphone-nya, paling nggak pas gue bikin video ini. Kalau kalian lihat di videonya yang dia mendemokan pakai video klipnya The Weeknd, itu di demonya itu kan pakai artificial lighting ya. Dan mereka demoin pakai ultrawide-nya, pakai main kameranya, itu kelihatan gambarnya cakep banget dan tidak terlihat ada flare. Padahal ya itu pakai artificial lighting dan gerakan si HP-nya juga lumayan heboh. Gue nggak melihat flares gitu yang hadir di situ. Mungkinkah dia akan lebih oke sekarang buat dipakai low light? Dan gue harus tekenin lagi ya, iPhone itu tidak pernah memalsukan gambar hasilnya dari iPhone mereka gitu. Jadi kita bisa lihat ya
as it is gitu. Jadi nggak kayak brand Android yang dulu ada gitu ya. Gue nggak akan sebut, tapi ada yang ternyata ketahuan fotonya pakai Canon 5D waktu itu dan lain sebagainya lah. Ada beberapa kali kejadian juga. Bahkan di video eventnya pun itu memang pakai iPhone dan kalian bisa lihat gitu. Kalau kalian biasa pakai iPhone ya, depth bokehnya dengan main kameranya iPhone tuh sama-sama identik gitu. Gue tahu karena gue udah beberapa kali shot utama juga memang kita pakai iPhone gitu, pakai ProRes-nya, pakai Apple Lock. Jadi gue lihat di kondisi videonya The Weeknd tersebut yang agak-agak low light, eksperimental, lalu dia slow moin juga dengan rintik-rintik air hujan kayak gitu, itu seru banget sih, itu epic banget dan kualitas gambarnya tuh kelihatan detail banget, yang bikin gua ya balik lagi pengen nyobain banget. Lalu yang selanjutnya, ini yang terakhir dan jarang dibahas orang adalah di sini dia membawa teknologi Wi-Fi 7. Gua nggak tahu ya sebenarnya di sini udah Wi-Fi 7 atau enggak, tapi di situ soalnya kayak terpampang lagi gitu Wi-Fi 7 di list tech spec-nya. Ini makanya jarang ada yang bahas, orang nggak tahu betapa pentingnya ini dalam lingkup produksi. Karena sebenarnya iPhone itu kita bisa nge-record video, itu controlled secara wireless menggunakan device lain. Gue belum ada bikin video soal itu, tapi ya kalian kalau mau lihat contohnya ada mungkin beberapa orang ada yang demoin pakai Blackmagic kamera, lalu ada juga yang pakai si iPhone-nya sendiri kan pakai Final Cut Pro, Final Cut kamera di iPhone, Final Cut Pro di iPad, dan bisa gitu buat streaming langsung videonya. Dan gua rasa itu bisa berpengaruh. Kita udah pakai, cuma belum ada videonya, tapi kita udah pakai beberapa kali. Memang kalau dari generasi lamanya, kayak gua pakai si 15 Pro ini, sama gua pakai iPad mini yang generasi udah lama banget. Generasi 6 by the way, bukan udah lama banget ya, cuma ya udah agak lama lah gitu, udah sekitar 2 tahun dia keluar. Itu dia patah-patah gitu. Kita bisa preview dari iPad, tapi dia agak patah-patah sesekali, tapi dia jalan terus gitu. Kadang kualitasnya turun, dan gua rasa Wi-Fi 7 ini ekspektasi gua paling nggak bisa membuat itu lebih stabil gitu, atau bahkan menurunkan latency-nya. Jadi kelihatan lebih real time. Gua rasa itu bakal lebih menarik. Gila banget sebenarnya pakai iPhone. Si 15 Pro aja, gua udah ngetes gitu. Kita bisa kontrol pakai iPad, pakai jam tangan, dan juga kita bisa monitoring pakai iPhone lain. Luar biasa gitu. Jadi nanti kita akan bikinin videonya, tapi ya banyak juga yang harus kita kerjain. Tapi ya itu, menurut gua iPhone 16 Pro ini membawa beberapa pembaruan yang sangat menarik, yang punya potensi besar, dan gua sangat keracunan. Gua pengen coba banget, semoga aja gua dapat kesempatan buat nyobain si 16 Pro ini dan bisa mendemokannya ke kalian sebagus apa gitu hasil dari iPhone ini. Karena balik lagi ya, kalau udah dipakein ini si 16 Pro gitu kan, kita udah ada mic wireless, udah ada memori, kita pakai ProRes bisa slow-mo gitu kan. Menurut gua udah nggak ngerti lah. Kita kayaknya syuting di luar, nggak tahu lah kita buat apa bawa mirrorless lagi gitu ya. Tapi eksklusif untuk konten kreator. Beda kalau kalian bikin kontennya yang lebih niat gitu kan, sinematiknya gimana-gimana ya beda gitu. Tapi paling nggak menurut gua ini udah racun banget. Oke, paling itu aja sih buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau kalian punya pendapat kalian sendiri seputar iPhone 16 Pro ini, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.